Rocky Gerung seret nama Jokowi soal HGB pagar Laut Tangerang, ini mesti dibawa ke pengadilan. Proyek PIK 2 banyak masalah, Jokowi harus tanggung jawab. Guys, banyak yang menilai proyek strategis nasional PIK 2 zaman Jokowi itu terlalu buru-buru loh. Akhirnya ya rugi negara. Hal ini dijelasin sama Nur Azari dari Merah Putih Strategic Institute. Dia bilang terbitnya HGB pagar laut itu pasti ada keterlibatan negara di zaman Jokowi. Negara seolah-olah dibeli dan gak punya kedaulatan guys. Jadi pihak kayak Jokowi, pejabat APR BPN masa itu, dan pejabat Banten harus tanggung jawab. Masa negara bisa kalah guys lawan oligarki yang beli tanah dan air negara demi kepentingan pribadi. Pemerintah Presiden Prabowo harus menerangkan mengapa ada pemagaran laut, dan data-data kemudian mulai dibongkar oleh netizen terutama bahwa ternyata laut itu sudah ada HGB-nya tuh. Ini yang kemudian akan jadi problem, karena kalau kita ingat laut itu tidak boleh di HGB-kan, karena laut itu kalau mau HGB minta izin pada terumbu karang, minta izin pada ikan, minta izin pada kepiting di situ, kan itu prinsipnya bahwa laut itu terbuka, tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi dalam upaya untuk mengeksklusifkan wilayah itu. Jadi itu keputusan, bahkan itu dijamin karena sengketa itu atau keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu harus terbuka untuk umum, tidak boleh dia diberikan hak apapun, apalagi hak guna bangunan tuh. Jadi membatasi rakyat dengan laut artinya menghindar dari ketentuan hukum yang menganggap bahwa laut itu adalah milik bersama. Jadi itu problemnya. Sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Nah, sekarang kita ada dalam situasi yang akan menegangkan karena harus dipastikan pertama siapa yang pasang pagar itu. Dengan kata lain, memasang pagar artinya dia sudah punya alas hak, yaitu hak guna bangunan. Dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya, siapa? BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi kan. Itu yang harus kita periksa. Jadi sekali lagi kemampuan netizen untuk mengulik-ulik sesuatu yang sifatnya prinsipil akhirnya membuka kesadaran kita untuk memperjuangkan hak. Itu dasarnya. Sebenarnya cara untuk memutus pengaruh Jokowi itu kan dengan mengadili Jokowi. Tapi masalahnya proses mengadili Jokowi itu tidak akan pernah terjadi kalau semua pihak, termasuk penegak hukum, masih melihat bahwa Jokowi masih punya relasi spesial dengan presiden hari ini. Jokowi masih dekat dengan presiden hari ini, Prabowo masih selalu mendengar Jokowi, Prabowo dan Jokowi selalu bersama-sama satu kesatuan, tidak akan terwujud mengadili Jokowi. Jadi memang ini betul, ini saling mempengaruhi di lingkaran setan, ya dua-duanya harus dilakukan. Prabowo jaga jarak, Prabowo menjadi the real presiden yang tidak tunduk pada bayang-bayang Jokowi. Dengan begitu proses mengadili Jokowi bisa dilakukan. Tapi jelas bahwa pemerintah di zaman Pak Jokowi itu memberi izin itu melalui BPN atau apapun dengan Pemda, tapi itu rejim yang harus kita pastikan bahwa di dalam rejim Presiden Jokowi terjadi pelanggaran hak atas laut, hak rakyat untuk mengolah laut, dan hak itu yang kemudian dipersoalkan sekarang. Kenapa hak itu berubah menjadi HGB? Jadi sekali lagi ini soal keadilan, dan soal keadilan itu tidak mungkin diselundupkan hanya melalui headline, hanya melalui opini para buzzer itu, hanya melalui talk show. Ini mesti dibawa ke pengadilan supaya terlihat betul bahwa di dalam upaya kita untuk melindungi kehidupan natural di laut itu tidak boleh ditutup dari akses rakyat. Inilah apa sebuah masyarakat
serupa juga terjadi di Pulau Kabai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanah hasil program Nawacita Presiden Joko Widodo yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada masyarakat, tiba-tiba ditarik kembali sertifikatnya, dan kemudian tanah tersebut berubah menjadi industri dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, juga ada Pulau Lailai yang ruang hidupnya berpotensi hilang karena proyek reklamasi. Dan ada kelompok petani Punden Rejo di Pati yang tanahnya diambil oleh mafia tanah. Dan sekarang mereka kehilangan tanah milik mereka. Termasuk contoh kasus yang terjadi pada warga Dago Elos dan pada kasus dari Lampung. Ada juga komunitas adat dari Batur, Bali yang harus tergusur dari tanah ulayatnya atas nama investasi pariwisata. Ini hanyalah sebagian saja dari banyaknya kasus perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Tentu korporasi menginginkan itu jadi resource dan macam, tetapi kalau amdalnya itu dipalsukan justru oleh transaksi kekuasaan, maka kita mesti bawa itu ke pengadilan. Jadi sekali lagi pejabat-pejabat di zaman Presiden Jokowi yang memberi HGB itu mesti diadili itu, karena itu bertentangan dengan prinsip natural atau prinsip lingkungan bahwa laut itu tidak boleh diolah atau dieksklusifkan. Yang kedua, ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu adalah milik bersama. Itu prinsip hukumnya atau dalil filosofisnya begitu. Walhi juga memberikan rilis begitu bahwa ada indikasi PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa ini dengan Agung Sedayu. Nah, ini bagaimana kaitannya afiliasi yang ditemukan sama Walhi soal dua perusahaan ini dengan Agung Sedayu? Boleh dijelaskan Pak Mukri? Ya, nggak terlalu panjang ya saya jelaskan soal itunya ya. Tapi kami menjawab bahwa kalau kami kasih clue titik-titik ujungnya grup dari dua PT itu. Oke. Silahkan, ini tugasnya negara untuk mencari siapa mereka. Tapi poin kami di sini adalah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak akan pernah gugur kami menyebut motif upaya jahat untuk melakukan pengurugan laut seluas 9.000 hektar disebut dengan reklamasi. Pagar bambu sepanjang 30 km yang membentang laut di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten kian menjadi polemik setelah terungkap adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dikantongi korporasi atas keberadaan pagar laut tersebut. Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung pun menyoroti orang-orang di balik penerbitan HGB yang diberikan kepada korporasi atas pemagaran laut itu. Nah, sekarang kita ada dalam situasi yang akan menegangkan karena harus dipastikan pertama siapa yang pasang pagar itu. Dengan kata lain, memasang pagar artinya dia sudah punya alas hak, yaitu hak guna bangunan, dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa BPN, ujar Rocky Gerung dikutip pada Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025 dalam siniar yang tayang di akun YouTube pribadinya. Dia pun menduga jika penerbitan HGB pagar laut itu terjadi di era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi. Dengan demikian, dia pun mendesak agar Jokowi ikut diperiksa atas kasus pagar laut yang mencapai 30 km tersebut. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu siapa, yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi, kan itu yang harus kita periksa itu, ujarnya. Adanya penerbitan HGB itu, Rocky pun menuding jika Jokowi telah melakukan pelanggaran hak atas laut ketika menjabat sebagai kepala negara. Jelas bahwa pemerintah di zaman Pak Jokowi itu memberi izin itu melalui BPN atau apapun dengan Pemda. Tapi itu rezim yang harus kita pastikan bahwa di dalam rezim Presiden Jokowi terjadi pelanggaran hak atas laut, hak rakyat untuk mengolah laut, dan hak itu yang kemudian dipersoalkan sekarang, ujarnya. Dia pun menganggap kepemilikan HGB pagar laut itu berkaitan dengan agenda operasi politik besar. Maka, dia pun mendorong agar kasus pagar laut Tangerang bisa segera diproses secara hukum. Kenapa hak itu berubah menjadi HGB? Jadi sekali lagi ini soal keadilan, dan soal keadilan itu tidak mungkin diselundupkan hanya melalui headline, hanya melalui opini para buzzer, hanya melalui talk show. Ini mesti dibawa ke pengadilan, supaya terlihat betul bahwa di dalam upaya kita untuk melindungi kehidupan natural di laut itu, laut itu tidak boleh ditutup dari akses rakyat, ujarnya. Sejak terungkap ke publik,
Muncul dugaan jika pagar laut dipasang untuk kepentingan proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang sudah berstatus proyek strategis nasional PSN. Sementara, sosok Jokowi dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan digadang-gadang merupakan dalang di balik pemagaran laut itu. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid pun buka-bukaan terkait pemilik dari HGB itu. Perusahaan milik Aguan rupanya benar tercatat sebagai pemegang sertifikat HGB di wilayah pagar laut misterius itu. Nusron Wahid menuturkan terdapat 263 bidang area perairan di Laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat HGB dan salah satunya merupakan PT Cahaya Inti Sentosa dengan kepemilikan 20 bidang lahan di area perairan. Adapun PT Cahaya Inti Sentosa CISN merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk 2 Terbuka PIK 2, yakni emiten properti di bawah Agung Sedayu Grup milik Aguan.